Shalom, selamat pagi, salam sehat bagi kita semua. Bapak Ibu yang terkasih, apa kabar? Masih dalam suasana tahun baru? Tentu kita masih semangat baru. Di dalam semangat baru, mari kita sambut firman Tuhan. Namun sebelumnya kita berdoa. Segala puji syukur bagimu Allah Bapa yang bertata di dalam kerajaan sorga buat hari yang indah ini, di mana Tuhan menyertai kami, dan biarlah Tuhan penyertaan-Mu yang memperkenankan kami untuk melakukan segala aktivitas kami. Namun sebelum kami melakukan segala kegiatan kami, izinkan kami Tuhan melalui kuasa Roh Kudus-Mu untuk mendengarkan firman-Mu dalam Kristus Yesus. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, firman Tuhan hari ini Jumat 7 Januari 2022 tertulis di dalam 1 Korintus 15 ayat 10. Saya akan bacakan untuk kita. Tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang. Dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaiknya aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua. Tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Demikian firman Tuhan. Jemaat yang terkasih di dalam Kristus Yesus, salam sehat bagi kita semuanya. Satu hal yang mungkin yang tidak bisa kita lupakan ketika kita mengawali tahun seperti ini adalah harapan-harapan dan keinginan-keinginan yang lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya di dalam tahun ini. Itu adalah hal yang wajar. Namun tidak ada yang salah dari setiap apa yang kita inginkan dan yang kita cita-citakan. Namun bagaimana kita mampu menerima semua hal itu menjadi satu kenyataan. Seperti apa yang diungkapkan oleh firman Tuhan di dalam Amsal 16 ayat 9. Hati manusia memikirkan jalannya, tetapi Tuhanlah yang menentukan arah langkahnya. Apakah Anda sudah siap? Ketika Anda punya harapan, tetapi sebaliknya apa yang terjadi? Ketika Anda punya keinginan, sebaiknya apa yang terjadi? Nah, disinilah paling sering kita memiliki hal yang kontroversial antara keinginan, rancangan Tuhan dan keinginan-keinginan kita. Namun, kita harus menerima rancangan Tuhan itu adalah rancangan yang baik dalam kehidupan kita. Tidak banyak dari antara manusia yang kecewa dengan impian dan cita-cita dan harapannya yang tidak tepat dan pas di dalam hidupnya. Bapak, Ibu, Saudara-saudara. Dan akibat segala sesuatunya itu mungkin hidup ini merasa sia-sia dan tidak punya tujuan lagi. Itulah menunjukkan keterbatasan kita, Bapak, Ibu, Saudara-saudara. Itulah menunjukkan perbedaan kita dengan Tuhan yang itu sang pemberi dan pemilik hidup ini. Jemaat yang terkasih, melalui firman Tuhan pada pagi hari ini kita diajak untuk lebih terfokus untuk mengenal hidup yang sia-sia itu bagaimana dan hidup yang benar itu bagaimana. Karena itu mungkin kita lebih mencita-citakan, menginginkan hidup yang sia-sia, di mana kita hanya terfokus melakukannya dengan pikiran kita sesuai dengan keinginan kita. Tetapi hidup yang benar itu hidup yang bagaimana yang mau Tuhan katakan. Segala sesuatu mari kita awali dengan kerendahan hati. Ada banyak orang yang sudah mencapai harapannya langsung berubah sikap dan sifatnya. Namun banyak lagi orang yang sudah sukses tetapi tetap rendah hati. Begitu mulianya dia melayani Tuhan. Begitu rajinnya dia melayani Tuhan walaupun sudah sukses. Tapi Bapak, Ibu, Saudara-saudara, banyak hal yang terbalik yang kita lihat. Hanya sedikit aja berubah kehidupan orang-orang
yang ada di tengah-tengah dunia ini, dari yang sederhana berubah 0% menuju kebahagiaan. Waduh, kita tidak tahu apa yang terjadi, Bapak Ibu Saudara-saudara. Namun itulah yang mau diingatkan oleh firman Tuhan kepada kita. Kemampuan kita untuk meraih sukses, mungkin kita sama-sama belajar keras dan bekerja keras dan melatih diri kita hingga sukses. Tetapi kemampuan untuk menerima pelajaran, bakat dan sebagainya pun berasal dari Tuhan. Jika Anda bekerja keras, belajar keras, jika Anda memiliki bakat, yakini bahwa bakat Anda itu pun adalah anugerah Tuhan. Nah, kemana Tuhan menginginkan bakat Anda itu ditunjukkan? Kemana Tuhan mau inginkan jika Tuhan memberikan Anda untuk belajar keras dan bekerja keras? Itulah sebabnya sangatlah penting bagi kita untuk menyadari betul siapa dan di mana posisi kita sebenarnya. Kita memang harus bekerja keras dan berusaha keras untuk hidup, tetapi tanpa karunia Tuhan tidak ada satupun yang bisa kita capai di tengah-tengah dunia ini. Tanpa kasih karunia-Nya tidak ada apa-apa yang kita miliki di tengah-tengah dunia ini. Tidak akan ada yang luar biasa dari hidupmu jika itu bukan dari karunia Tuhan. Tanpa Tuhan kita bukanlah apa-apa. Kita ada sebagaimana diri kita sekarang itu adalah atas penyertaan Tuhan. Itu adalah atas kemauan Tuhan. Itu adalah atas karunia Tuhan, bukan atas kesuksesan, kebahagiaan, kekuatan atau kemampuan kita. Paulus menyadari itu betul-betul yang harus diubah oleh siapapun. Sehingga di dalam firman Tuhan di 1 Korintus 15 ayat 10 ini ditekankan, tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang. Dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya, aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua, tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Penyertaan Tuhan atas kasih karunia-Nya, Bapak Ibu Saudara-saudara, tidak harus sama. Jika Anda melihat orang yang kaya, kasih karunia Anda itu tidak harus sama dengan apa yang dimiliki, dengan apa yang Anda miliki. Tapi ketika kita melihat segala sesuatu itu kasih karunia Allah, maka disitulah kekayaan kasih karunia itu. Pasti antara si A dengan si B saling ketergantungan. Antara si C dengan si A saling memerlukan. Itulah kasih karunia. Itulah kekayaan kita. Jadi jangan pernah melihat kasih karunia Allah itu dalam kehidupan ini hanya di satu sisi, yaitu kekayaan finansial. Tetapi Tuhan mau memberikan kepada kita kekayaan rohani. Seperti apa yang diungkapkan di dalam 2 Korintus 4 ayat 7. Tetapi harta ini kami punya dalam bejana tanah liat supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami sendiri. Apapun yang kita lakukan, kekuatan kita itu berasal daripada Allah. Bukankah berkat, kekuatan atau talenta yang kita miliki semua dari Tuhan? Atau Bapak, Ibu, Saudara-saudara, kita belum menemukan talenta dalam kehidupan kita? Sehingga ada banyak orang yang punya pendidikan hanya kerjanya mengkritik, tidak pernah memberikan solusi atau motivasi. Sayang sekali ilmu pengetahuannya
Tapi pada pagi hari ini Tuhan mengingatkan kita, ada banyak berkat yang harus kita perbuat, yang harus kita tunjukkan, yang harus kita lakukan, bahwa itu adalah semuanya anugerah Tuhan, dan anugerah Tuhan itu memberikan kesempatan kepada kita untuk berbuat. Pasti ada satu talenta yang dalam hidup kita ini yang dipakai oleh Tuhan untuk menunjukkan kasih karunia-Nya kepada kita. Paulus merupakan hamba Tuhan yang begitu luar biasa dalam mewartakan kabar keselamatan. Tetapi dengan tulus ia mengakui bahwa keberhasilan pelayanannya bukanlah atas keberanian dan kehebatannya, tetapi dia mengakui keterbatasannya diubah oleh kasih karunia itu sehingga dia mampu. Tuhan mengubah dia menjadi orang yang pintar. Tuhan mengubah dia menjadi orang yang kuat. Tuhan mengubah dia menjadi orang yang sanggup melakukan segala sesuatu. Dan ia mengakui itu sebagai karunia Allah yang menyertai dia. Karena itu Bapak, Ibu, Saudara-saudara, hidup kita adalah penyertaan Tuhan, dan hidup kita tidak bisa berpisah dengan Tuhan, seperti apa yang diungkapkan di dalam Yohanes 15 ayat 5 itu. Akulah pohon anggur yang benar dan kamu adalah ranting-rantingnya. Aku adalah pokok anggur dan kamu adalah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku diam di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat apa-apa. Jangan sekali-sekali menyatakan hidupmu ini bukanlah anugerah Tuhan, dan jangan sekali-sekali engkau berubah dengan apa yang kau miliki dalam kehidupanmu. Jangan menyombongkan dirimu, dan jangan pernah mencelakakan ciptaan Tuhan oleh karena kekayaan yang kau miliki, oleh karena harta yang kau miliki. Tetapi semuanya itu akuilah menjadi suatu karunia Tuhan kepada kita, supaya kita diberkati Tuhan untuk melakukan yang terbaik dalam kehidupan kita. Jemaat yang terkasih, mari kita lihat. Ketika Tuhan memberikan segala sesuatu kepada kita, itu adalah karena kuasa-Nya. Sebagaimana kita melihat dalam firman Tuhan itu, bahwa Yusuf mempunyai kekuatan yang luar biasa di Mesir, di mana dia teraniaya. Itu bukan karena kehebatannya, tetapi itu adalah karena penyertaan Tuhan dalam kehidupannya. Itu karena pekerjaan Tuhan di dalam kehidupannya. Dia menjadi orang yang berhasil. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, marilah pada pagi hari ini, melalui penyertaan Tuhan, melalui kasih karunia Tuhan, nyatakan bahwa kamu tidak akan mengulangi kesalahan dan kejahatan lagi. Sekalipun kamu memiliki harta, sekalipun kamu memiliki jabatan, sekalipun kamu memiliki segala-galanya, mari kita semua diingatkan oleh firman Tuhan pada pagi hari ini. Kita tidak apa-apa kalau bukan karena kasih karunia Tuhan, tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang. Aku ada sekarang kembali kepada habitat imago Dei, gambar Allah. Kita adalah gambar Allah. Kita harus kembali ke situ. Karena gambar Allah lah, maka kita akan mendapatkan kasih karunia. Dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Apa anugerahnya itu? Kita disembuhkan, kita disempurnakan, kita diurapi dari segala kejahatan kita, supaya kita tetap sempurna. Oleh karena itu, sekalipun kita bekerja keras, sekalipun kita belajar keras, kalau Tuhan tidak mengizinkan kita menjadi apa-apa saat ini, tidak mengizinkan
seperti apa yang Anda miliki sekarang, maka semuanya itu akan sia-sia. Tetapi hidup kita tidak akan pernah sia-sia karena kita ada di dalam Tuhan. Amin, kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga buat berkat-Mu pada pagi hari ini. Kau berikan kepada kami Tuhan kasih karunia yang melimpah, yang tidak terhingga karena kuasa-Mu kekal sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan, biarlah Tuhan yang senantiasa memberkati seluruh jemaat dan juga bangsa dan negara kami ini, terkhusus gereja-Mu HKBP yang telah Tuhan utus di tengah-tengah dunia ini. Kami berdoa buat para hamba-hamba-Mu, begitu juga Tuhan pimpinan gereja-Mu. Kami berdoa terkhusus buat gereja-Mu HKBP Surabaya, buat pemimpin gereja-Mu, para halado, dan para pelayan. Terkhusus buat jemaat-Mu Tuhan, berkati semuanya. Berkati kami Tuhan, berikan kepada kami kehidupan yang melimpah dan cukupkan segala apa yang kami inginkan. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Anugerah Tuhan kita, kasih karunia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus memberkati kita. Amin. Jemaat yang terkasih, atas nama seluruh para halado mengucapkan selamat pagi, selamat beraktivitas, tetap semangat. Harapan kita hanya ada di dalam Tuhan, dan kasih setia Tuhan tidak akan pernah beranjak dari orang-orang yang percaya dan yang rendah hati kepadanya. Sukses selalu. Terimalah salam kami, salam sehat, Horas, Horas, Horas.